Halo, ayo kita sudah memulai. Silakan duduk. Coba ikut kanan kirinya. Kasih saya dulu. Terutama untuk yang bapak-bapak sih, Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Halo, oke, Happy Father's Day. Ya. Sit down sana. Kemarin Happy Father's Day. Happy Father's Day semua bapak-bapak. Mari kita sebelum mulai ibadah kita yang menyiapkan hati untuk persiapan hati kita yang ada bersama dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial ya Tuhan. Semua ayah ya Tuhan yang ada ini Tuhan, juga divisi lagi ya Tuhan. Kami merayakan pada hari ini ya Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan. Kau berikan kepada kami ya Tuhan ayah yang terbaik ya Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari yang spesial ya Tuhan untuk kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan bisa beribadah ya Tuhan dalam tempat ini ya Tuhan. Kau tutup bungkus tempat ini ya Bapa, kami mau serahkan ya Tuhan ke tempat ini beberapa jam ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan yang beracara penuh dalam acara ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua audiovisual, semua peralatan ya Tuhan berjalan dengan baik ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk tim Praise and Worship juga Tuhan. Biarlah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya, kekhawatiran kami apapun masalah kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk para jemaat juga ya Tuhan bisa datang untuk memuji-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Sunday School ya Tuhan dan juga teens ya Tuhan. Kau pakai guru-guru lebih lagi ya Tuhan agar mereka dapat mengajarkan firman-Mu ya Tuhan kepada anak-anak ini ya Tuhan, supaya mereka dapat tumbuh ya Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk hari ini yang indah ini ya Tuhan. Kami minta ampun atas dosa-dosa kami Bapak, seperti kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Biarlah hari ini kami dapat kembali ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami ucap syukur. In Jesus' name we pray. Amin. Shalom. Shalom. Happy Father's Day. Happy Buat bapak-bapak di sini. Yang anak muda udah send text buat bapak papanya. Happy Father's Day. Ini 12, ini yang ke-12 kali aku merayakan Happy Father's Day. Kenapa? Karena aku waktu di Indonesia nggak tahu nama Happy Father's Day itu apa. Benar nggak sih? Kita tahu di sini Father's Day. Yang tahu kita tahu di Indonesia tuh Hari Ibu. Zaman saya 15 tahun yang lalu. Jadi saya nggak pernah merayakan sama papa saya dan kebetulan papa saya sudah meninggal. Satu hal, tiap Father's Day selama saya di New Zealand, saya selalu mengingat kebaikan papa saya.
Amin. Bersyukur di sini yang masih punya papa. Yes. Jadi yang punya papa, tolong hargai, hormati dia, karena kalau ada dia, gak ada kita. Amin. Satu hal aku belajar, kalau Bapa kita yang di dunia bisa mengasihi kita, mencukupi segala kebutuhan kita, apalagi Bapa di surga. Yes. Amin. Kasih setianya tuh gak pernah habis, selalu baru tiap hari. Saya selalu mengingat, makanya kalau saya bilang sama anak muda yang masih punya papa, tolong dihargai. Kalian bisa ada di sini semua karena papa kita. Hargainya dengan apa, saudara? Pasti kasih pujian juga. Amin. Sore hari ini saya mengundang semuanya, kita renungkan kebaikan Bapa kita di surga. Karena dalam Mazmur 33 ayat 22 berkata, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Mari saudara, sore hari ini saya tahu hari ini adalah Father's Day, tapi coba kita renungkan segala kebaikan Tuhan. Bapa kita adalah Bapa yang setia, penyertaan Dia sepanjang hidup kita. Dalam keadaan apapun kita, Dia selalu bersama kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. 1 menit kasih waktu buat Tuhan, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Mau angkat tangan silakan, mau menyanyikan nyanyian baru silakan. Yang penting kasih sesuatu buat Tuhan. Kalau kita bisa berikan yang terbaik buat Bapa kita di dunia, apalagi Bapa di surga, berikan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan kepada kami Tuhan. Buat semua yang Kau berikan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau setia Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang setia, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari katakan lagi, Bapa Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setia, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau
Tuhan, inilah pengakuan kami kepada Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau menunjukkan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yang setuju dengan saya, kalau Bapa setia, angkat tanganmu. Berikan yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Berikan yang terbaik buat Bapamu. Kasih sembahmu kepada Tuhan. Kasih ucapan syukurmu kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang sangat baik. Sangat baik. Kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan lagi, Kau menunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih, percaya kepada Dia menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dia menyediakan segala yang kita perlu dan kita butuhkan. Tidak usah khawatir, Dia Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Bapa, Kau setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati hari ini? Yes. Kita siap memuji Tuhan. Nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Nama Yesus, nama yang memulihkan. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Nama Yesus layak dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau dahsyat Yesus. Mari katakan. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan.
ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Terima kasih. Haleluya. Katakan dari langit adalah tahtamu Tuhan. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala. Katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat Tuhan. Amin. Namamu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah, Kau layak disanjung Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Mari katakan lagi Kau Tuhan. Kau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Nama siapa? Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Serukan nama Dia Yesus. Yesus. Amin. Berapa banyak dari kita di tempat ini sore hari ini kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berhenti untuk kompromi. Apapun tawaran dunia boleh datang bagi setiap hidup kita. Tawaran dunia yang sangat menggiurkan. Mungkin berbeda-beda ya saudara. Tapi mari sore hari ini
Kita mau sepakat, kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, kami mau stop kompromi. Boleh kasih ke teman sebelah kiri kanan, katakan stop kompromi. Stop kompromi. Amin. Amin. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Mau sama-sama belajar lagu ini. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Di setiap doa kami Tuhan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Amin. Yang telah bebas, hanya firman Tuhan yang membebaskan kami. Yesus kebenaran-Mu hajalah, hajalah pilihanku. Yes, boleh bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia Yesus pilihan kita. Asik. Puji Dia. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Terima kasih Tuhan, Kau beri keselamatan. Yes, beri kesempatan. Kasih-Mu berubahkan. Jika ku akui, yes, semua dosaku, ya Tuhan, Kau adalah setia dan adil. Kau tak pernah mengampuni, ya Tuhan, setiap hari dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dalam hatimu, Bapa. Gunakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah, ya Tuhan, adalah pilihan-Mu.
bikin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang salah, lukakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu ajalah pilihanku. Selamanya kami hanya mempunyai Engkau, Tuhan. Sama-sama bersungguh keluar dari setiap hati kita. Tak mau ku hidup dari dunia inilah seruan kami, Tuhan. Lagi kompromi. Kami mau hidup untuk kebenaran, lakukan hal yang dapat lukakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang salah, lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu ajalah pilihanku. Haleluya. Bukan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan dijemaat Tuhan. Haleluya. Bagi yang mungkin baru hadir, kotak persembahan ada di sebelah kiri dan atau di transfer. Mari saudara, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan oleh jemaat ini, Tuhan Yesus. Bapak, pemberian kami gak seberapa ya Tuhan. Tadi kami memberikan dengan kerelaan hati ya Tuhan. Kami memberikan Tuhan dengan sukacita ya Tuhan. Karena Kau sudah memberikan kami lebih Tuhan dari apa yang kami perlukan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan amat sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap jemaat yang memberikan persembahan. Tuhan, kami tahu ya Bapak tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau mencukupkan mereka ya Tuhan. Kau mencukupkan setiap kami Tuhan Yesus. Kau akan memenuhi baku-baku setiap kami ya Tuhan. Setiap Tuhan, pemberian yang kami berikan dengan sukacita Tuhan akan memberkati banyak orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan persembahan hari ini Tuhan hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat pengumuman. Women's Care hari Selasa jam 11 siang di 18 Holydale Grove, Chiltern Park. iCare minggu ini hari Jumat jam 6.30. iCare Jimmy di rumah Jimmy dan Anna. iCare Risha di rumah Jack dan Abby. iCare Tirsa di rumah Martin dan Tirsa. Spark Sport hari Sabtu jam 3.45 sore di Amesbury School.
that's all the news for this week. Don't forget to follow us on our Instagram, Facebook, and our YouTube channel. Have a great week. Oke. Jangan lupa early bird-nya akan finish dalam 2 minggu lagi, ya 2 minggu lagi, tanggal 24 September. Tempat terbatas, first in first serve. Pasti akan kita sama-sama berdoa kali ini akan terjadi, nggak batal lagi. Jadi kita sama-sama yuk kita ramein ini early bird-nya benar-benar luar biasa karena kita pengen semua daripada kalian ikut dan kita boleh memberkati satu dengan yang lain dan kita boleh kenal satu dengan yang lain. Mungkin yang duduk di sebelah sini nggak kenal sama yang duduk sebelah sana, mungkin kita bisa kenalan nanti di tempat camp, ya. Oke, jangan lupa daftar. Kalau yang nggak ngerti boleh tanya salah satu leaders. Oke, jangan lupa hari ini daftar ya. Siapa yang amin? Amin. Oke, haleluya. Saudara, saya dengan hormat kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, saudara. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pada sore hari ini, mari kita mau siapkan hati kita buat Tuhan. Di prayer meeting kemarin kita sharing mengenai Mazmur Daud, ya. Kita masih membaca Mazmur Daud. Di situ dikatakan bersyukurlah. Setiap dari kita sharing mengenai bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa bagaimana bentuk ucapan syukur kita. Ada yang bertanya gimana bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mungkin dengan pemberian kita, mungkin dengan kehidupan kita, mungkin anak teman-teman yang di sini yang studi benar-benar cari Tuhan dan benar-benar studi yang baik. Itu adalah salah satu ucapan syukur kalian kepada Tuhan, karena melalui orang tua kalian boleh ada di tempat ini. Saudara, tokoh Daud, saya sangat mengagumi tokoh Daud ini. Dia walaupun dalam keadaan terjepit, walaupun dalam keadaan baik atau nggak baik, tokoh Daud selalu mengingat Tuhannya. Dia nggak pernah lupa. Dia sangat mempercayai kepada Tuhannya. Dan tokoh Daud ini sangat merindukan Tuhan setiap hari. Setiap saat dia mencari wajah Tuhan. Dalam kesesakan, walaupun dia dalam lembah yang kekelaman, dia tetap mencari wajah Tuhan. Jiwa Daud, saudara, luar biasa. Jiwa yang merindukan Tuhan. Jiwa yang merindukan Tuhannya berkuasa. Jiwaku merindukanmu, ya Tuhan yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Tuhan yang hidup. Lagu ini diambil dari Mazmur 42. Dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Tuhan, kepada Tuhan yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatimu? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya
penolongku dan Tuhanku. Mari saudara, lagu ini bukan cuma lagu. Lagu ini adalah mazmur, pernyataan kita kepada Tuhan. Katakan, jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Saudara, zaman-zaman akhir ini, di zaman-zaman yang gak enak ini, Tuhan sedang mencari hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Jiwaku merindukanmu, amin. Ya Tuhan yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Tuhan yang hidup. Mari saudara dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari awal. Katakan, jiwaku, jiwaku merindukanmu. Ya Tuhan yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Tuhan yang hidup. Mari katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Mari jemaat boleh nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, jiwaku, jiwaku merindukanmu. Amin. Ya Tuhan yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Tuhan yang hidup. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Benar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Kau adalah perisai kami ya Tuhan. Kau adalah penolong setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Karena kami Tuhan berhadapan dengan jalan yang buntu Tuhan, tapi kami mempercayakan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, puji nama Tuhan,
puji namanya. Dia ada di tengah-tengah kita pada hari ini, saudara. Sembah Tuhan. Sembah Raja kami Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau berkuasa, Kau yang layak Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima ucapan syukur kami Tuhan. Terima ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa mau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Memperhatikan doa Tuhan setiap hati-hati yang hancur pada sore hari ini ya Tuhan. Tuhan kau pulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih Tuhan mengurangi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermasuk baik nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya dan Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Saudara, ada satu kesaksian. Ada satu kesaksian hamba Tuhan yang saya sangat terberkati. Pada suatu hari dia sedang berjalan ke puncak waktu di Indonesia. Jalanan sangat macet waktu itu. Mungkin ada yang dengar cerita ini. Saya ingat sekali Jack juga pernah sharing mengenai hal ini. Semua orang yang di dalam mobil komplain, kenapa sini macet banget. Take hours to get there. Take hours untuk sampai kepada tujuan. Mereka berbelok-belok, mereka di diverse jalanannya, mereka di blok sini, di blok sana. Tapi pada saat mereka sampai ke atas, mereka bisa melihat, wow, ternyata di sebelah situ ada sesuatu yang gak baik. Maka Tuhan belokkan ke arah sana. Saudara, kesaksian ini sangat memberkati. Saya ingat banget Jack pernah bilang, dia juga pernah marah-marah waktu macet di Wellington, kalau nggak salah ya Jack. Dan temennya naik ke atas dan dia bisa melihat ke bawah. Oh, panjangnya setengah mati itu macetnya. Saudara, mungkin saat ini saudara dalam keadaan yang mungkin dibelokkan Tuhan. Mungkin saudara punya tujuan satu. Mungkin aku mau ke sana Tuhan, tapi Tuhan sedang membelokkan saudara. Ikuti jalan Tuhan. Tetap percaya, tetap mengucap syukur. Seperti Mazmur Daud katakan, aku hendak mengucap syukur Tuhan. Mungkin saat ini saya nggak tahu keadaan saudara, tapi percaya kepada Tuhan. Pada saat dibelokkan
dibawakan oleh Tuhan jalan saudara. Percayakan kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan ucapan syukur. Katakan, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan dimuliakan, dimuliakan Tuhan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Nama-Mu dimuliakan di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dalam sikap doa kita mau datang kepada Tuhan, bawa hidup kita, buka hati untuk setiap pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sungguh nyata. Tuhan, kalau kami boleh melihat orang-orang di sekitar kami, kami bisa ajak berbicara, kami bisa mendengarkan pendapat, kami bisa bertanya pada teman, kepada keluarga kami. Senyata itu kami mendengarkan suara teman kami. Jauh Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sangat nyata buat hidup kami. Hanya terkadang Tuhan, pergumulan keadaan hidup sepertinya membutakan kami untuk melihat Engkau. Sore hari ini kami mau buka hati untuk kehadiran Tuhan. Sore hari ini kami mau buka hati untuk suara Tuhan. Kalau kami boleh mendengar suara teman kami percaya Tuhan, saat ini kami mau buka hati. Kami mau dengar suara Bapa kami. Kami mau dengar suara Bapa surgawi. Sore ini Tuhan, kami percaya Bapa yang nyata dalam hidup kami. Engkau mau berbicara buat setiap anak-anak-Mu sore hari ini Tuhan. Kami mau buka hati Tuhan. Kami mau buka hati. Engkau tidak hanya sejarah Tuhan. Oh, Engkau tidak hanya hidup di masa lalu. Engkau hidup saat ini dan selamanya Tuhan. Dan kami percaya apapun pergumulan kami Tuhan, Engkau Tuhan sanggup. Engkau Tuhan sanggup mengangkat kami. Buka hati kami. Roh Kudus, mari lembutkan hati kami. Lembutkan hati kami untuk melihat bahwa semua
terjadi dalam rencana Tuhan. Kamu mau berhenti dari kemarahan. Kami mau berhenti dari amarah yang terus berkelanjutan Tuhan. Kami mau stop Tuhan. Sore hari ini kami mau buka hati Tuhan. Kami mau buka hati untuk suara Tuhan. Kalau hal yang di depan kami Tuhan tidak sejalan dengan apa yang kami harapkan, kami mau buka telinga kami, hati kami untuk dengar suara Tuhan. Apa maumu Bapa? Apa maumu Bapa? Mari Tuhan, mari Tuhan. Mari bicara Tuhan. Bicara Tuhan. Bicara Tuhan. Mata kena masyikit raya. Mata kena masyikit raya. Kasih Tuhan mengalir di tempat ini. Kehadiran Tuhan nyata di tempat ini. Kami buka hati kami, siap firman-Mu Tuhan. Mari buka hati untuk pekerjaan Tuhan. Mari buka hati untuk setiap perkataan Tuhan sore hari ini. Buka hati. Yesus, mari bentuk kami Tuhan. Memang terus dibentuk serupa dengan kami Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Didikan Tuhan bukan untuk menyakiti hidup kita. Jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang pernah ada rencana Tuhan yang jahat dalam hidup kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Izinkan Tuhan membentuk hidup kita. Izinkan Bapa mendidik kita, bukan jadi anak-anak gampangan. Kita anak-anak yang dididik Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, yes Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau buka hati, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Bapa, Kau Allah, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Janji-Mu selalu ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, Kau sangat setia ya Tuhan. Walaupun kami kadang-kadang mendukakan hati Engkau,
Tapi kesetiaan Engkau pada kami selalu luar biasa. Tuhan Yesus, Bapa yang di dalam surga, ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Kami mau selalu diperbarui ya Bapa. Kami rindu kasih Bapa itu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak ya Tuhan, kami rindu juga untuk menghormati Bapa yang ada di surga melalui tindakan, perbuatan, perkataan kami. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami belajar ya Tuhan bagaimana menjadi Bapa yang baik dan juga bisa menjadi anak yang baik di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan salah kami. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih buat tim Praise and Worship pada sore hari. Apa kabar? Hari ini luar biasa. Tuhan Yesus baik. Pada sore hari ini saya akan sharing tentang Father's Day. Saya akan sharing tentang, saya beri judul menjadi Bapa yang tegas dan lemah lembut. Itu sangat susah sekali. Menjadi seorang ayah ataupun bapa yang tegas dan juga yang lemah lembut. Sampai detik ini pun saya masih belajar bagaimana menjadi seorang ayah yang tegas dan juga seorang ayah yang lemah lembut di dalam keluarga. 2 minggu lalu saya sharing di rumah Tirsa. Saya sampai memberi kesaksian bagaimana saat itu saya marah sekali dengan Ebi, dengan istri saya. Saya hampir memutuskan untuk tidur beda ranjang, jadi di kamar sebelah. Saya benar-benar marah waktu itu pulang, apa yang diperbuat dia kepada anak-anak saya. Saya pulang, tangannya Noah biru-biru dicubitin. Saya marah sekali. Kebetulan saya dari kecil ini bukan orang yang dipukul ataupun belum pernah dipukul dari kecil sampai sekarang. 4-4-nya keluarga saya belum pernah dipukul sama seorang ayah atau papa saya. Jadi ada yang benar-benar menjadi anak yang baik, ada juga menjadi anak-anak yang nggak dengar-dengar atau anak-anak yang nggak baik. Tapi ketika saya pulang, saya melihat Noah badannya biru-biru dicubitin tangannya, kamu gimana sih bisa ngurus anak apa enggak? Saya marah saat itu. Ternyata saya mau belajar apa yang saya bilang ke istri saya saat itu salah. Saya yakin, saya percaya apa yang Ibu lakukan waktu itu pasti di luar batas kesabaran dia, sehingga dia bisa melakukan seperti itu. Di Alkitab juga berkata untuk mendidik anak yang baik itu harus dipukul, dididik supaya anak itu tahu kalau dia benar-benar salah saat itu. Menjadi bapa yang tegas dan lemah lembut bukanlah suatu hal yang mudah. Kadang-kadang seorang ayah cenderung berada di satu sisi, entah itu di sisi menjadi bapa yang baik atau bapa yang cenderung punya tegas ataupun selalu marah pada anaknya. Kita harus membuka Alkitab. Kita baca di Ibrani 12 ayatnya yang ke-5 sampai ke-11. Mungkin bisa sama-sama bantu saya baca ayatnya yang ganjil, dan saudara-saudara jemaat di sini bisa membacanya ayat yang ke-6. Saya baca pertama ini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anak, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat yang ke-11 yang terakhir. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Semua bapak-bapak, saya percaya semua bapak-bapak yang di sini yang sudah mempunyai anak pasti ingin anaknya berhasil. Tapi ada cerita di firman Tuhan, seorang bapak yang tidak berhasil dalam mengajar ataupun mendidik anaknya. Karena satu hal, dia terlalu sayang sama anaknya. Dia tidak memberikan ganjaran yang setimpal ketika anaknya itu melakukan kesalahan. Kita kasih contoh kegagalan Eli. Kita buka di 1 Samuel 2 ayat yang ke-12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dan yang kedua, kegagalan Daud. Daud itu raja yang besar, tapi dia ternyata memiliki kegagalan. Bagaimana dia menghukum ataupun memberikan suatu hal buat anak-anaknya. Karena Daud begitu sayang pada anak-anaknya. Kita buka 2 Samuel 13 ayat 21 dan 22. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Dan Absalom tidak berkata pada Amnon baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tapi Absalom membenci karena telah memperkosa Tamar adiknya. Kalau kita ayat sebelumnya di sini Daud sangat marah. Apa yang terjadi? Kita mungkin sudah membaca firman Tuhan. Daud marah. Tapi ketika Daud marah, dia tidak memberikan tindakan yang setimpal buat Amnon saat itu. Sesuai hukum Taurat pada saat itu harusnya Amnon dihukum. Tapi Absalom sangat sedih saat itu karena Amnon telah memperkosa adiknya, sehingga dia memberikan hukuman yang dia pikir itu setimpal atas tindakan yang dilakukan buat adiknya. Ada 3 poin yang mau saya coba sharing pada sore hari ini. Apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa mendisiplinkan anak tanpa melukai hati anak. Ini sangat penting. Bagaimana kita mendisiplinkan anak tanpa melukai hati anak. Yang pertama adalah perkuat hubungan antara bapak dan anak. Kita harus belajar mau membuat hubungan yang kuat antara seorang ayah dan seorang anak. Kadang-kadang in general kalau kita berteman gitu ya, kalau kita tidak dekat dengan teman, tiba-tiba teman yang tidak dekat itu dengan kita memberikan suatu teguran. Teman yang tidak dekat dengan kita itu tiba-tiba memberikan suatu nasihat buat kita. Pilihannya cuma satu. Siapa lu? Kok gak kenal lu deket-deket udah campurin urusan rumah tangga orang. Kadang-kadang kalau orang yang gak deket sama kita berusaha untuk memberikan masukan, kita bisa cepat tersinggung dengan apa yang diberikan buat. Kadang-kadang cepat tersinggung dengan masukan-masukan orang yang tak dekat dengan kita dibandingkan orang yang dekat dengan kita. Ketika dia memberikan masukan, ketika dia memberikan nasihat, kita bisa menerimanya dengan gampang. Benar ya? Kita bisa menerimanya dengan, oh benar juga ya apa yang dibilang teman gue. Perkuat hubungan bapak dengan anak. Hubungan dengan anak harus diperkuat setiap hari. Ini yang paling penting. Hubungan bapak dan anak harus diperkuat setiap hari.
bukan cuman pas hari libur aja ataupun pas punya waktu free time aja, tapi diperkuatnya setiap hari. Saya mau belajar dari diri saya sendiri. Kadang-kadang ketika saya di ruang tamu gitu dengan anak saya, kita berdua dekat, tapi saya pegang handphone, anak saya nonton TV. Ataupun di meja makan, kita berempat gitu makan, masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Karena perlu juga ada saya baca di satu psikolog, dia bilang berusaha menjauhkan handphone ataupun gadget 2 jam sebelum tidur setiap hari, supaya ada bonding yang baik antara suami istri ataupun anak-anaknya. Untuk belajar 2 jam sebelum tidur, handphonenya dipinggirin. Karena kebanyakan sekarang sebelum tidur yang dipegang handphone, pertama kali bangun juga dipegang handphone. Sehingga kita sebagai orang tua nggak bisa memberikan waktu kualitas buat anak secara baik. Bapak adalah seorang pemimpin di dalam keluarga. Sekali lagi seorang ayah, seorang bapak adalah pemimpin di dalam keluarga. Kita buka sama-sama di Amsal 20 ayatnya yang ke-7. Di sini bilang orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Di NLT saya buka bahasa Inggrisnya dibilang the godly walk with integrity. Blessed are the children who follow them. Integritas seorang ayah itu sangat diperlukan buat anak-anak. Sekali lagi, integritas seorang ayah itu sangat diperlukan buat anak-anak. Poin yang kedua yang mau saya sharing adalah lebih bijaksana dalam memberi hukuman ataupun dalam memberi saran. Lebih bijaksana dalam memberi hukuman ataupun memberi saran. Waktu kita tegas kepada anak-anak juga harus hati-hati. Waktu kita memberikan hukuman buat anak-anak, aduh terima kasih Anthony. Waktu kita memberikan hukuman buat anak-anak, kita juga harus hati-hati. Anak-anak beda hukuman yang diberikan buat anak-anak umur 5 tahun, umur 10 atau 12 tahun yang dipikir dia udah besar, dan juga umur yang 18 tahun atau 20 tahun dia pikir sudah lebih besar. Benar ya? Itu beda hukuman yang kita berikan. Sebagai seorang ayah, kita harus bisa memberikan hukuman yang bisa masuk sesuai dengan umur mereka. Sehingga di firman Tuhan berkata, Kolose 3:20, kita buka sama-sama di Kolose 3:20. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Coba Kolose 3:21 bisa tolong dibuka. Oke, thank you. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Anak kalau sudah tawar hatinya buat orang tua, itu cepat sekali memiliki akar pahit buat orang tuanya. Soalnya sekali lagi, anak yang sudah tawar hatinya pada orang tua, itu cepat sekali memiliki akar pahit buat orang tua. Sebab saksian salah satunya adalah saya. Sebelum mama saya meninggal, waktu saya di Jakarta, saya pernah berargumen, berantem cukup besar. Sehingga saya mendukakan hati mama saya. Saya juga gak pikiran kok saya sampai bisa berpikir dan berkata seperti itu buat mama saya. Mama saya juga gak berapa lama kemudian kakak saya meninggal yang pertama. Dalam keadaan marah, mama saya juga bilang, kenapa yang dipanggil kakaknya yang pertama yang baik, bukannya kamu yang selalu bandel melawan mama dan papa.
Tapi saya sudah berdamai dengan ibu saya sudah berdamai. Puji Tuhan, kami bicara waktu itu secara dewasa, secara ibu dan anak. Kenapa kita bisa marah sampai saat itu? Ternyata orang tua dia mau berdamai dengan anak-anaknya. Anak-anaknya kadang-kadang nggak tahu apa yang dia perkatakan itu mendukai ataupun melukai orang tuanya. Kadang-kadang yang keluar menurut kita biasa aja, tapi buat orang tua, buat seorang ibu itu sangat melukai hati perasaannya. Semua belajar bahwa apapun yang kita perkatakan buat anak-anak kalau kita lagi marah, kita harus hati-hati. Kita harus lebih mengedepankan kasih Tuhan kalau kita memarah pada anak-anaknya. Itu dia, saya sama Ebi punya kayak rules kita berdua. Jadi kalau yang marah anak-anak tuh biar Ebi aja, soalnya saya nggak bisa marah sama anak-anak. Kalau saya marah sama Noah sama Zoe, kadang-kadang mereka malah ketawa gitu. Lebih baik kalau yang marah Ebi aja. Bagian yang kasih, yang seneng-senengin itu kasih ke saya aja. Anak-anak. Bagian marah-marah itu biar Ebi yang jelasin. Jadi anak-anak udah tahu tuh kalau mama tahu mau langsung mereka langsung berubah, langsung ngelakuin. Kayak ruang tamu berantakan, saya bilang kalau mama pulang kerja ini masih berantakan kayak begini, kalian dapat marah loh. Baru dia kerjain tuh 5 menit atau 10 menit sebelum jam 12 sebelum mamanya pulang. Lebih bijaksana dalam memberikan hukuman. Cara menyampaikan sesuatu yang benar akan mempengaruhi bagaimana anak Anda menerimanya. Soalnya sekali lagi, cara bapak-bapak menyampaikan sesuatu yang benar akan mempengaruhi bagaimana anak Anda menerimanya. Jadi janganlah jemu-jemu untuk membangun hubungan yang baik antara bapak dan anak. Saya percaya bahwa bapak di FCS ini semuanya penuh kasih. Amin. Wah, bapak-bapaknya nggak. Saya ulang sekali lagi ya. Saya percaya bapak-bapak di sini FCS Wellington penuh kasih. Amin. Amin. Haleluya. Ya dong, dia harus punya kasih. Tapi nggak semua cara mendidik ayah buat anaknya itu berbeda-beda. Nggak bisa cara mendidik Anthony disamain dalam keluarga disamain dengan cara saya mendidik dalam keluarga saya. Tiap orang tua, tiap ayah itu punya cara yang berbeda-beda. Tapi saya percaya tujuannya cuma satu, supaya anaknya bisa berhasil, bisa dekat dengan Tuhan, bisa nurut dengan perkataan papa mamanya. Jangan jemu-jemu menasihati anak, dan yang paling penting adalah konsisten, tidak mudah menyerah dalam mendidik anak. Sama seperti Tuhan Yesus tidak pernah menyerah mendidik saudara dan saya. Bayangkan kalau Tuhan Yesus kita berbuat dosa, bayangkan kalau kita nakal di hadapan Tuhan, terus Tuhan nyerah, Tuhan angkat tangan, udahlah gue gak mau didik lu lagi, lu udah gak mau dengerin lagi. Itu juga yang saya mau belajar, bahwa kita terus mau berusaha mendidik anak-anak kita. Sama seperti Bapa di surga yang selalu taat dan setia mau mendidik saudara dan saya. Tuhan pasti mau mendidik saudara dan saya di dalam kasih Tuhan. Mana ada sih orang tua yang kalau anaknya nurut, anaknya baik, anaknya dengar-dengaran, tapi orang tua tetap galak. Nggak ada orang tua seperti itu. Orang tua seperti kalau anaknya udah nurut, udah baik, udah melakukan semua. Kadang-kadang kita kasih award sebagai orang tua, kita mau kasih sesuatu buat anak-anak kita. Benar ya? Yang punya anak ya. Kalau anak-anak kita udah baik, udah nurut, udah mengerti sesuatu, apapun yang kita sebelum kita minta, dia udah ngerti apa yang kita mau. Kita kadang-kadang tidak mau kasih reward gitu yang terbaik buat anak-anak kita. Amsal 4 ayat 1 berkata, dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah,
dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Bapak kita adalah seorang bapak pengajar yang baik. Bapak yang mau terus memberikan pengertian-pengertian buat anak-anaknya. Bapak kita adalah bapak yang mau supaya kita didengar. Bapak yang mau apapun yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai seorang bapa, bangsa Israel dituntut untuk menikmati kelimpahan Tuhan. Sama sekali lagi, sebagai bapa, bangsa Israel dituntut untuk menikmati kelimpahan Tuhan. Namun kekerasan hati bangsa itu, sehingga bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir, dia tidak mendengarkan apa yang Bapa pun Tuhan katakan kepada mereka. Sehingga Bapa harus mendidik bangsa itu dengan keras, supaya bangsa itu bisa ada sampai saat ini. Bangsa yang luar biasa. Kalau saat pembuangan itu Tuhan Yesus tidak mendidik bangsa Israel dengan keras, bangsa ini menjadi bangsa yang manja, bangsa yang gampang. Tadi seperti firman Tuhan, anak-anak gampangan. Tapi Tuhan mau menjadikan bangsa Israel bangsa yang luar biasa. Kita lihat bangsa Israel bahwa bangsa yang luar biasa saat itu. Itu berkat didikannya pada saat itu. Bapak bukan tidak mengasihi Israel, tapi Bapak mendidik untuk kebaikan bangsa itu. Sama seperti saudara dan saya. Bukan kita tidak mengasihi anak kita, tapi kita mau melihat bahwa untuk kedepannya mereka ini bukan anak-anak gampangan, anak-anak yang luar biasa, anak-anak militan, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang terus berjalan dalam Tuhan. Di Amsal 22 ayat 6 berkata, didikan orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Didikan, pengajaran itu diberikan Bapa buat anak-anaknya sejak masih dini. Tujuannya adalah ketika dia tua, ketika dia sudah dewasa, dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Tujuan hidup saudara, bapak-bapak di sini, dan saya, untuk melihat anak-anak kita terus berjalan dalam Tuhan. Untuk anak-anak kita terus bisa melayani Tuhan. Untuk anak kita terus untuk mengerti, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga mereka tahu, sehingga kalau kita sudah tua, ketika kita sudah gak kuat, bangun tidur suatu saat nanti, kita bisa melihat bahwa anak-anak kita tetap berjalan dalam Tuhan. Anak-anak kita tetap mengerti firman Tuhan. Anak kita terus berjalan di dalam Tuhan. Saya ada satu video, bisa tolong Anthony Bilhan bisa tolong diputar videonya. Pengorbanan seorang ayah. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the... Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.
job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Seorang bapak itu bisa mengorbankan apapun juga asalkan anak-anaknya bisa berhasil ataupun mendapatkan sesuatu lebih. Seorang ayah kadang-kadang melakukan apapun juga asalkan ada makanan di meja makan. Seorang bapak kadang-kadang bekerja pagi, siang, malam, apapun dikerjakan supaya kebutuhan anak-anaknya terpenuhi. Itu sama seperti Bapak kita di surga. Dia melakukan segala macam cara, apapun dia lakukan, supaya saudara dan saya bisa menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan. Saya melihat banyak juga student di sini. Kita diberkati dengan orang-orang tua kita di Indonesia, sehingga kita bisa kuliah ataupun bisa bekerja di sini. Pergunakan berkat yang mereka kirimkan buat kita dengan wisely, supaya itu caranya kita menghormati bapak ataupun ibu kita yang bekerja di Indonesia. Kita mau belajar bahwa mereka juga banting tulang pagi siang malam. Kita di sini bersyukur hidup berkecukupan. Di Indonesia banyak sekali orang tua yang bekerja, ibaratnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang penting kebutuhan anak-anaknya itu terpenuhi, terutama sekolah. Berusaha untuk menghormati berkat melalui orang tua buat kita yang ada di sini. Poin yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sharing adalah seorang ayah bisa menjadi contoh. Yang paling penting, kita bisa menjadi contoh buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Bapak harus menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kadang-kadang anak-anak tidak mendengarkan apa yang orang tua ataupun bapak berikan nasihat buat mereka, tapi mereka akan meniru karakter, sikap, dan gaya hidup seorang bapak dalam kehidupannya. Inilah yang paling kadang-kadang menakutkan, kalau mereka meniru gaya hidup negatif orang tuanya ataupun bapaknya. Bapaknya yang mabuk-mabukan, bapaknya yang suka abuse mamanya, bapaknya yang kadang-kadang berkata kasar buat anak-anak. Kadang-kadang
anak begitu gampang melihat, menjadikan Bapak seorang contoh dalam kehidupannya. Jadi sebagai seorang ayah, kita mau belajar pada hari ini untuk bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak dan juga buat istri. Coba introspeksi diri kita sendiri, mungkin ada perilaku positif. Sekali lagi, kita introspeksi diri kita sendiri, mungkin ada perilaku positif yang kita lakukan saat ini ketika kita meniru, ketika kita hidup bersama dengan orang tua kita. Pasti ada perilaku-perilaku positif yang kita tiru sampai saat ini ketika kita hidup ataupun tinggal dengan orang tua kita. Kayak beresin kamar, ataupun greeting orang tua yang lebih tua, ataupun banyak hal. Kadang-kadang sikap positif yang kita lakukan sekarang ini kita bisa lihat karena orang tua kita sudah melakukannya waktu masih kecil dengan orang tua kita. Anda mau anak-anak melihat dan mereka mencontoh sesuatu yang baik, karena itu merupakan suatu warisan buat anak-anak kita. Dan Bapak sendiri meninggalkan warisan. Tuhan Yesus meninggalkan warisan loh buat saudara dan saya. Kita buka di Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Saya berkata, mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nats ini mengingatkan bahwa anak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Tidak hanya bicara warisan, bukan hanya bicara tentang uang ataupun materi, tapi warisan tradisi, warisan budaya, warisan teladan hidup dari seorang ayah dan ibu itu turun buat anak-anak. Warisan kejujuran dan apapun juga itu akan turun buat anak-anaknya. Waktu itu saya masih kecil, papa saya pernah bilang, nanti kalau kamu udah tua, papa nggak punya warisan buat kamu, buat anak-anak. Cuman warisan yang papa mau kasih kamu adalah kamu kalau bekerja di suatu tempat kamu harus jujur, apapun itu juga. Mau kerja dimanapun, modalnya cuma jujur. Kamu akan diberkati luar biasa. Sekali kamu nggak jujur di dalam perusahaan atau tempat kerja, itu akan nggak dipercaya untuk selamanya. Warisan itu sampai sekarang saya tanam dalam hati saya. Saya berusaha untuk apapun jujur kalau mau bekerja sesuatu. Anda diberkati Tuhan dalam pekerjaan, mungkin banyak orang-orang pintar, orang-orang yang lulusan luar negeri ataupun orang-orang yang punya kapasitas dalam posisi itu, tapi posisi Anda tidak digaung-gaungkan karena Anda adalah seorang yang jujur di sebuah perusahaan. Jadi warisan bukan hanya berbicara tentang materi dari orang tua kita, tapi warisan berbicara tentang tradisi, budaya, teladan hidup, dan kepercayaan. Jika Bapa di bumi melakukan pada anak-anaknya, demikian juga Bapa di surga, karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Harus ditanam dalam pikiran kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kita buka di Galatia 4 ayatnya yang ke-6. Saya berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Siapa yang mau menjadi ahli waris kerajaan surga? Anda semua ahli waris kerajaan surga. Berusaha untuk hidup menghormati
Bapa. Hidup menghormati ada Tuhan yang bekerja luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Di sini di ayat yang ke-6 bilang ya Aba, ya Bapa. Mungkin kita sering dengar ini di Alkitab berbicara ya Aba, ya Bapa. Ini berbicara bahwa ada hubungan dua. Yang pertama ya Bapa ini hubungan dari seorang anak ke Tuhan. Ya Aba ini kalau bangsa Israel manggil, ketika dia masih bayi, dia manggil bapaknya tuh Abba. Jadi hubungan biologis antara seorang anak dan seorang ayah. Hubungan biologis seorang anak dan ayah yang baik itu membuka hubungan yang baik juga seorang anak dengan bapaknya di surga. Jadi ayah ada berperan penting sekali dalam mendidik, menjaga dan memelihara anak-anaknya. Ayat yang terakhir yang saya mau coba sharing pada sore hari ini, saya juga minta tim present musik untuk ke depan. Diambil di 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Seorang sekali lagi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Seorang bapa memiliki sukacita yang sangat besar, yang luar biasa ketika bisa melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Tugas saudara dan saya sebagai seorang ayah ataupun seorang bapa adalah mengajar, mendidik, menuntun anak-anak dalam kasih Bapa. Mengajar, memimpin, menuntun anak-anak sesuai dengan kasih Bapa. Jika Anda adalah seorang ayah ataupun seorang bapa pada saat ini, sadarilah Anda punya peranan penting, peranan yang berbeda dalam keluarga. Dan masa depan anak-anak Anda. Selamat Hari Ayah, Happy Father's Day. Kalian adalah bapak-bapak yang hebat buat anak-anak. Kalian adalah bapak-bapak yang luar biasa yang sudah bekerja buat anak-anak. Dan kita juga sebagai anak-anak, walaupun kita sudah punya anak, tapi kita menjadi anak-anak di hadapan Tuhan. Ada satu hal, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya untuk terus mendengar, taat dan setia akan firman-Nya. Kalaupun Tuhan Yesus mendidik, mengganjar saudara dan saya saat ini, jangan dilihat dari ganjarannya. Lihat dari rencana Tuhan. Gak ada bapak yang jahat, gak ada bapak yang memberikan patuh ketika anak-anaknya meminta roti. Tuhan Yesus begitu baik buat saudara dan saya. Mereka tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami ya Tuhan. Kau Bapa yang luar biasa, Bapa yang besar, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia dan adil buat anak-anaknya. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami kalau kami mendukakan hati Engkau ya Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan, kami mau tunduk menghormati Bapa kami, Bapa yang di surga.
Yesus, kami juga berdoa, kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, mau berdoa ya Tuhan lebih bijaksana buat anak-anak kami. Mau berdoa ya Tuhan, biarlah kami bisa memberikan contoh yang baik buat mereka. Memberikan ya Tuhan buat memiliki bonding yang baik, waktu quality time buat mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sayang buat mereka ya Tuhan. Masa depan mereka ada di tangan kami, masa depan mereka ada di tangan Engkau juga. Tuhan Yesus, berikanlah kami waktu yang baik buat mereka. Ya Tuhan, kalau kami sebagai anak-anak merasa kehilangan sosok ayah dalam kehidupan kami, kami berterima kasih ya Tuhan, kami masih memiliki Bapa seperti Engkau, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa yang luar biasa menutupi hal-hal yang tidak kelihatan ya Tuhan. Bapa yang masih sama memeluk kami saat kami memberikan pelukan seorang ayah. Tuhan Yesus, biarlah kami mau ya Tuhan untuk terus berjalan dalam kasih. Tuhan Yesus, satu hal juga ya Tuhan, kami berdoa buat student-student yang ada di Wellington yang bekerja di gereja kami. Tuhan Yesus, berkati orang tua mereka, berkati usahanya, berkati bisnisnya, berkati pekerjaannya. Terima kasih ya Tuhan ada kesempatan sehingga kami semua di sini bisa kuliah ataupun bersekolah di sini. Kami mau ya Tuhan, kami kuliah di sini dengan baik-baik. Kami mau ya Tuhan, kami mau menghormati jerih payah orang tua kami sehingga kami melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami masukkan perjamuan kudus ya Tuhan. Kami mau ya Bapa untuk selalu bersyukur setiap waktu dengan kesempatan yang kami punya. Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Raja yang luar biasa. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Biji matamu Kau berikan semua yang ada pada seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan.
mengucap syukur ya Bapak atas firman ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati ya Tuhan. Kami mau menerima perjamuan kudus ya Bapak. Berkati perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami minta ampun ya Bapak atas segala dosa-dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Bapak. Jadi kami juga mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Mari kita persiapkan hati sambil lagu dinyanyikan. Mari kita saya beri 1 menit, 2 menit. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood Dengan of musik saja yang mengaluni, Jesus. kita persiapkan hati kita, beri 1-2 menit. Ucapkan syukur pada Tuhan kita atas segala kebaikan, segala kemurahan hati yang diberikan oleh Bapa kita kepada kita. Sungguh keselamatan ini kita dapatkan secara cuma-cuma hanya karena Tuhan mencintai kita. Tuhan rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa untuk saat ini ya Tuhan. Kami bisa datang untuk bisa memperingati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Semua sudah menerima. Yang belum menerima boleh angkat tangan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount
Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari dengan mengucap syukur kita menerima roti ini. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kali ini Bapa atas perjamuan kudus-Nya Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini selalu menjadi peringatan akan kematian-Mu ya Tuhan, dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kami untuk menerima doa berkat. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Elohimmu pada hari ini yang disampaikan oleh Jack, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Tuhan akan memberkati engkau pada waktu masuk, dan Tuhan akan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu untuk terpukul kalah olehmu. Mereka akan menyerangmu dari satu arah, tetapi mereka akan lari daripadamu ke 7 arah. Tuhan akan memberkatimu, memberkati lumbungmu di atas usahamu dan segala studimu dan segala pekerjaanmu. Tuhan akan memberikan hujan bagi ladangmu pada musimnya, dan Tuhan akan memberkati engkau dan memberkati pekerjaanmu, sehingga engkau memberikan pinjaman dan engkau sendiri tak akan meminta pinjaman. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Dan engkau akan selalu naik dan bukan turun. Yes, amin. Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Keluargamu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami belajar banyak ya Tuhan mengenai kasih-Mu ya Tuhan. Kasih Bapa ya Tuhan kepada setiap anak-anaknya ya Tuhan. Setiap anak-anaknya yang dikasihinya pasti diberikan hajaran ya Tuhan. Supaya kita semua menjadi anak-anak yang taat, yang tumbuh untuk bisa selalu mencintai-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk negara New Zealand ini ya Tuhan, di mana kami berada ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk setiap acara pada hari ini ya Tuhan.
Kami berucap syukur ya Tuhan. Meskipun masih ada COVID ya Tuhan, tapi kami berterima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami mau berterima kasih ya Tuhan atas damai sejahtera, sukacita yang ada dalam setiap diri kami ya Tuhan. Selalu ada harapan ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh ya Tuhan, Engkau yang beracara penuh ya Tuhan untuk New Zealand ini Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga kami ya Tuhan, sanak saudara kami ya Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di negara ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau lindungi mereka ya Tuhan. Kau jauhkan mereka ya Tuhan dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari mara bahaya ya Tuhan. Kami serahkan semua orang-orang ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan ada breakthrough ya Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan You are in control. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami juga berdoa ya Tuhan untuk makanan yang telah disiapkan pada hari ini Tuhan. Berkati makanan ini Bapa untuk menjadi kesehatan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk makanan ini Bapa. Terima kasih. In Jesus' name we pray. Amin.